Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Kepada yang terhormat Ibu Dita Diana Dewi, MStat, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim dari kelas TI 24G. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kembali apa yang telah saya pelajari pada sesi pertama tentang mata kuliah Statistika dan Probabilitas ini. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjutkan kepada materi. Statistika dan probabilitas. Sebelum lanjut ke materi, saya akan menjawab dulu pertanyaan yang pada tugas. Apa kaitan statistika dengan program studi teknik informatika? Yang pertama, kaitannya adalah dengan analisis data dan machine learning. Kaitannya adalah statistika digunakan untuk membuat model prediksi, analisis pola, dan klasifikasi data. Misalnya, algoritma machine learning seperti regresi linear, regresi logistik, dan FBS yang sangat bergantung pada konsep statistika. Yang kedua ada data mining. Teknik informatika sering melibatkan penggalian informasi dari sejumlah besar data atau big data. Statistika membantu dalam mengenali pola, tren, dan informasi penting dari data tersebut. Statistika digunakan untuk analisis kinerja jaringan komputer, mengoptimalkan distribusi data, dan membantu stabilitas sistem. Mari kita lanjut ke dalam materi. Perbedaan statistika dan statistik. Statistika, ilmu yang membahas cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan analisis yang dilakukan. Sedangkan statistik, yaitu catatan angka-angka atau bilangan yang dikumpulkan, ditabulasi, digolongkan, sehingga dapat memberikan informasi yang berarti mengenai masalah atau gejala. Apa pengertian statistika dan probabilitas? Statistika yaitu ilmu yang membahas cara-cara pengumpulan data, pengolahan data atau analis, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan analisis yang dilakukan. Sedangkan probabilitas yaitu berkaitan dengan mengukur kemungkinan terjadinya sesuatu peristiwa. Di sini ada jenis statistika, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif adalah statistika yang menganalisa, mengumpulkan, meringkas, dan menjadikan data tanpa membuat kesimpulan. Sedangkan statistika inferensial yaitu tahap statistika yang berkaitan dengan kondisi atau menarik suatu kesimpulan. Mari kita lanjut. Dan sekarang ada data. Data adalah kumpulan informasi atau fakta yang diperoleh dari pengamatan, pengukuran, atau eksperimen. Dari data berdasarkan wujudnya dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif adalah data yang diamati berdasarkan atribut, bukan berupa angka. Contohnya ada warna, gender, dan suku bangsa, dan masih banyak lainnya. Sedangkan data kuantitatif adalah data berupa angka, misalkan temperatur atau besar gaji, atau juga skor ujian, dan masih banyak lainnya yang berkaitan dengan angka. Data kuantitatif juga berdasarkan cara memperolehnya dapat dibagi dua, yaitu data quantitative discrete dan data kuantitatif kontinu. Data discrete memperoleh dengan cara memecah, membilang, atau mengumpulkan data dan juga menghitung data. Sedangkan data kontinu itu diperoleh dengan cara mengukur. Data berdasarkan cara memperolehnya dapat dibagi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumbernya, seperti kita langsung mencari sumbernya langsung tanpa ada orang atau pihak lainnya. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapat dari pihak atau sumber lain. Jadi kita mengambil data dari sumber yang telah mengambil data tersebut.
Di sini ada skala pengukuran. Skala pengukuran atau yang sering kita singkat menjadi NOIR, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala nominal adalah angka yang diberikan tidak memiliki nilai tingkatan, ini sebatas level saja. Contohnya adalah baju berwarna hijau atau misalkan jenis kelamin pria dan wanita. Skala ordinal yaitu angka yang diberikan memiliki nilai tingkatan, seperti tingkat pendidikan S1, S2, dan juga misalkan SD, SMP, SMA, atau misalkan dalam peringkat juara 1, juara 2, dan juara 3. Skala interval yaitu angka yang diberikan tidak mengandung sifat ordinal ditambah sifat jarak atau interval. Jadi ada jarak atau ada urutan dan jarak antara nilai yang bisa diukur, tetapi tidak memiliki titik nol. Contohnya adalah suhu dalam Celcius. 0 Celcius tidak berarti ketiadaan suhu. Skala rasio, angka yang diberikan tidak mengandung sifat interval ditambah sifat yang mampu memberikan keterangan tentang nilai absolut variabel yang diukur. Contohnya adalah berat badan atau berat timbangan. Jika berat badannya 0 kg, berarti itu adalah 0 dan yang berarti tidak ada berat. Di sini ada sampel, populasi, dan sensus. Sampel itu berisi suatu set seluruh pengukuran dari karakteristik yang diteliti. Misalkan jumlah seluruh data Indonesia dari A sampai Z tanpa data yang terkecuali. Populasi adalah bagian dari pengukuran yang dipilih dari populasinya. Misalkan populasi itu sebagian besar dari seluruh data warga Indonesia adalah berkulit putih. Sedangkan sensus adalah pengamatan terhadap keseluruhan objek penelitian dalam populasinya tanpa ada yang terlewat juga. Jadi ketika kita mau membuat sampel, kita harus mengamati satu persatu dari rumah ke rumah misalkan untuk mendapatkan sampel dengan keseluruhan tanpa ada yang terlewat. Terima kasih. Demikianlah penjelasan dari saya tentang pengantar statistik. Kita telah membahas berbagai macam konsep penting seperti perbedaan statistika dan statistik, jenis-jenis statistik, jenis-jenis data, dan juga apa kaitan statistika dan probabilitas ini dengan teknik informatika. Terima kasih karena telah menonton dan terima kasih juga atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam video ini. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.